Bayang di akhir Majapahit. Langit sore di Trowulan menggantung berat, seakan menahan tangis panjang atas kejayaan yang perlahan padam. Asap dupa dari candi-candi menari di udara, membawa bau kemenyan dan debu sejarah yang mulai memudar. Di antara reruntuhan bata merah yang hangat oleh matahari, seorang lelaki tua bersorban putih berdiri menatap ufuk barat. Ia adalah Sabdo Palon, penasehat rohani Raja Brawijaya V, sosok bijak yang bukan hanya manusia, melainkan penjaga kesadaran, bayangan halus antara dunia nyata dan jagat tak kasat mata. Sabdo Palon bukan nama yang asing di kalangan istana. Dalam balairung keraton, para bangsawan berbisik tentang kebijaksanaannya. Di luar tembok istana, rakyat menyebutnya Sang Panyingkir Kala, penolak bala, penuntun ruh, penjaga keseimbangan alam. Namun di balik ketenangan matanya yang memantulkan cahaya lembut, tersimpan badai yang lama ditahan. Ia melihat tanda-tanda kejatuhan Majapahit jauh sebelum para prajuritnya mengangkat senjata. Ia membaca isyarat itu di langit, di arah angin, di air yang mengalir dari Gunung Lawu. Semua menuturkan satu hal, masa kejayaan Hindu-Buddha akan sirna, dan gelombang baru keyakinan akan datang membawa perubahan besar. Di malam-malam sunyi, Sabdo Palon sering bermeditasi di tepi Bengawan Brantas. Angin membawa suara arus sungai seperti bisikan leluhur. Di sana, ia berbicara dengan alam, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Kadang, bayangan Brawijaya muda muncul di pikirannya. Raja yang ia asuh, ia tuntun, dan kini semakin terombang-ambing antara keyakinan lama dan ajaran baru yang datang dari barat. Sabdo Palon tahu, arus zaman tidak bisa ditahan. Namun hatinya berontak, bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tapi karena ia takut manusia akan kehilangan keseimbangan antara lahir dan batin, antara pemujaan dan penghayatan. Suatu malam, di pendapa istana, Brawijaya memanggilnya. "Guru," katanya lirih, "aku lelah menjadi penjaga dua dunia." Sabdo Palon menatap wajah sang raja dengan belas kasih. "Kelelahanmu adalah cermin negeri ini, Prabu. Ketika manusia mulai berjarak dari rasa, dari jiwa, dari sang hidup, maka kerajaan pun akan goyah." Suara gamelan di kejauhan mengalun pelan, seolah menjadi latar doa terakhir Majapahit. Di luar pendapa, langit merah membara, burung-burung terbang rendah ke arah barat. Sabdo Palon tahu, itu pertanda. Ia menunduk dan berucap lirih, "Zaman akan berganti, Prabu. Tapi jangan biarkan manusia berhenti menghayati." Setelah malam itu, Sabdo Palon jarang muncul di istana. Ia berjalan ke timur, menyusuri sawah-sawah yang kering dan dusun-dusun yang sunyi. Di setiap tempat ia berhenti, rakyat kecil menyambutnya dengan hormat, meminta nasihat, memohon doa. Ia tidak pernah menolak. Namun di balik senyumnya, Sabdo Palon merasakan luka yang dalam, luka kehilangan, luka sejarah. Di lereng Gunung Lawu, ia membuat petapaan sederhana. Batu-batu ia susun menjadi lingkaran. Tempat ia duduk bersila memandangi kabut yang turun pelan. Disinilah ia merenungi makna sejati hidup dan laku manusia. Pemujaan, katanya dalam hati, adalah bentuk luar. Tapi penghayatan, itulah jalan menuju kesadaran. Setiap malam, suara gamelan gaib terdengar dari hutan, seolah alam pun ikut berdoa. Kadang ia berbincang dengan bayangan yang datang dari masa depan. Suara-suara manusia yang kelak memuja namanya, namun lupa pada ajarannya. Ia tersenyum pahit. "Kelak, manusia akan membangun candi untukku," gumamnya, tapi melupakan rasa yang kuajarkan. Waktu pun berjalan. Majapahit benar-benar runtuh, dan kabar kejatuhan itu sampai ke telinganya seperti kabar duka yang sudah ia duga sejak lama. Ia menatap langit sekali lagi. Kini tak ada lagi cahaya merah, hanya kabut putih yang pekat. Di bawah naungan Lawu, ia bersumpah dalam diam, "Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan menepi. Dan kelak, ketika manusia kehilangan arah, aku akan kembali, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai kesadaran baru." Kabut menutup wajahnya perlahan. Sejak hari itu, tak ada yang benar-benar tahu kemana Sabdo Palon pergi. Namun di hati rakyat Jawa, namanya tetap berdenyut, bukan sebagai dewa,
bukan pula sebagai manusia, melainkan sebagai sabda yang hidup dalam penghayatan. Sang penasehat raja. Angin pagi dari arah Bengawan Berantas berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan aroma bunga cempaka yang gugur dari pelataran keraton. Di dalam istana Majapahit yang megah namun mulai berdebu oleh usia, Sabdo Palon duduk bersila di hadapan Prabu Brawijaya di hadapan mereka. Di atas tikar pandan, tersaji dupa, kendi berisi air suci, dan lembaran lontar yang memuat mantra-mantra tua, peninggalan para resi yang dulu menjadi dasar kebijaksanaan kerajaan. Guru, ucap sang raja perlahan. Mengapa akhir-akhir ini rakyat gelisah? Mereka mulai berpaling, mencari keyakinan baru yang datang dari seberang. Sabdo Palon menatap wajah murung itu dengan penuh iba. Karena angin perubahan sudah bertiup, Prabu, apa yang datang bukan sekadar agama, tapi gelombang kesadaran baru. Alam sedang menulis ulang takdir manusia Jawa. Brawijaya menarik napas panjang. Apakah ini berarti ajaran leluhur akan musnah? Sabdo Palon menggeleng pelan. Tidak ada yang musnah, Prabu. Hanya bentuknya yang berubah. Seperti air sungai, ia bisa mengalir di lembah berbeda, tapi tetaplah air yang sama. Yang penting bukan wadahnya, tapi rasa yang mengalir di dalamnya. Raja terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sebilah keris. Di luar pendapa, suara gamelan mengalun lembut, disertai nyanyian para abdi dalam yang tengah mempersiapkan upacara kerajaan. Cahaya mentari masuk melalui celah dinding kayu jati, menggambar bayang-bayang di wajah Sabdo Palon. Matanya memancarkan sinar yang menenangkan, namun di kedalamannya tersimpan guratan masa depan yang muram. Hari itu, Sabdo Palon tidak hanya menjadi penasehat politik. Ia menjadi cermin batin bagi sang raja, membimbingnya menapaki jalan spiritual di tengah pusaran sejarah. Setiap malam mereka duduk berdampingan di taman belakang keraton, menatap bintang sambil membicarakan makna kekuasaan, nasib, dan karma. Guru, kata Brawijaya suatu malam, aku sering bermimpi negeri ini terbelah dua. Satu masih memuja dewa-dewi, satu lagi bersujud kepada Tuhan Yang Esa. Sabdo Palon mengangguk pelan. Itu bukan sekadar mimpi, Prabu. Itu pesan dari masa depan. Manusia kelak akan berpecah karena bentuk pemujaan, padahal sejatinya yang dicari hanyalah satu, rasa yang menyatukan. Di saat-saat seperti itu, Brawijaya merasa damai. Ia tahu, di balik segala pergolakan, Sabdo Palon adalah jangkar terakhir bagi kerajaannya. Tapi di luar tembok keraton, angin lain sedang berhembus. Dari pesisir utara, para pendakwah mulai menyebarkan ajaran Islam dengan lembut, mengajarkan tauhid, kesederhanaan, dan kasih. Rakyat, yang letih oleh perang dan pajak, mulai menemukan ketenangan baru dalam ajaran itu. Sabdo Palon tidak membenci mereka. Ia justru menghormati kehadiran ajaran baru itu. Namun yang membuat hatinya resah adalah cara manusia memisahkan rasa spiritual dari laku hidup. Pemujaan tanpa penghayatan hanyalah kulit kosong, ucapnya kepada muridnya, Naya Guntur, seorang pemuda cerdas dari desa Wuringin Lawang. Dan penghayatan tanpa arah akan menjerumuskan manusia pada kesombongan. Naya Guntur selalu mendengarkan dengan saksama. Ia mengagumi gurunya, tapi juga menyadari bahwa zaman sedang berubah terlalu cepat. Dalam diam, ia mulai mencatat ajaran Sabdo Palon di daun lontar, bukan untuk disembah, tapi untuk diingat. Ia tahu, kelak ajaran itu akan dibutuhkan, ketika manusia lupa makna sejati kebijaksanaan Jawa. Sementara itu, di istana, tekanan semakin kuat. Para adipati mulai bersekongkol, pasukan dari Demak sudah memperkuat barisan, dan suara azan dari kejauhan mulai menggantikan denting gamelan. Brawijaya tahu waktunya hampir tiba. Ia memanggil Sabdo Palon untuk terakhir kali sebelum fajar. Guru, katanya lirih, jika kerajaan ini jatuh, apakah aku juga akan kehilangan diriku? Sabdo Palon menatapnya lama. Tidak, Prabu, kau tidak kehilangan apapun. Hanya jasad dan mahkota yang bisa tumbang. Tapi yang sejati dalam dirimu, kesadaranmu, rasa luhurmu, itu akan tetap hidup, dan mungkin akan berwujud lain di zaman yang baru. Setelah ucapan itu, Sabdo Palon berjalan keluar pendapa,
menatap langit timur yang mulai memerah. Ia tahu, sejarah sedang bersiap menulis babak baru. Ia bukan lagi hanya penasehat raja, tapi penjaga kesadaran bangsa, yang kelak akan dikenal bukan karena pemujaan terhadap dirinya, melainkan karena penghayatan terhadap ajarannya. Kabut pagi menelan sosoknya perlahan. Di udara hanya tersisa bau kemenyan, dan suara lembut yang menggema di hati sang raja. Ketika pemujaan padam, penghayatanlah yang akan menyalakan terang. Kehancuran dan kutukan. Langit Majapahit kini tidak lagi biru. Abu perang menggantung di udara, menutupi matahari yang dahulu menjadi saksi kejayaan. Di kejauhan, suara genderang perang bercampur teriakan prajurit yang tak lagi memiliki semangat. Demak telah menyalakan api perlawanan, dan tembok-tembok bata merah yang dulu megah kini retak oleh waktu dan darah. Di tengah kekacauan itu, Prabu Brawijaya V berdiri di atas tangga istananya, mengenakan jubah kebesaran terakhir. Di belakangnya, Sabdo Palon berdiri dengan mata tertutup, menatap kehancuran bukan dengan penglihatan, tetapi dengan rasa. "Guru," ujar sang raja lirih, "inilah akhir yang telah kau ramalkan." Sabdo Palon mengangguk perlahan. "Tidak ada akhir yang sejati, Prabu. Setiap kehancuran hanyalah pintu bagi kelahiran baru. Namun hari ini, dunia akan mengganti kulitnya." Angin membawa bau mesiu dan dupa yang terbakar bersamaan. Pasukan Majapahit yang tersisa berlarian, membawa bendera yang koyak dan wajah penuh debu. Dari arah utara, panji hijau Demak berkibar, tanda datangnya kekuatan baru yang menuntun perubahan besar di tanah Jawa. Brawijaya menatapnya lama. Matanya basah bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan berakhirnya satu zaman yang telah ia cintai. Sabdo Palon berjalan ke depan, berdiri di hadapan prajurit yang tersisa. "Letakkan senjatamu," katanya pelan tapi tegas. "Tidak ada gunanya melawan arus zaman. Air bah tidak bisa dibendung oleh tangan manusia." Para prajurit menunduk, sebagian menangis. Mereka tahu, titah Sabdo Palon adalah titah alam itu sendiri. Ketika pasukan Demak memasuki istana, Brawijaya tidak melawan. Ia menyerahkan mahkotanya dengan kepala tegak, menyambut lawan dengan hormat. Tapi di balik keheningan itu, bumi terasa bergetar. Hujan turun deras, seakan langit pun berduka. Di tengah derasnya air yang membasahi pelataran, Sabdo Palon berdiri tegak, matanya menyala seperti bara. "Prabu," katanya dengan suara gemetar, "aku telah melihat akhir Majapahit. Aku juga melihat masa depan yang panjang, di mana manusia akan kehilangan keseimbangan antara batin dan lahir. Mereka akan memuja yang tampak, melupakan yang tak kasat. Mereka akan menyebut nama Tuhan, tapi lupa pada rasa ilahi dalam diri mereka." Brawijaya menatapnya. Hatinya berat. "Apakah itu takdir, Guru?" "Takdir adalah jalan, Prabu. Tapi manusia sendirilah yang menentukan bagaimana ia berjalan di atasnya." Sabdo Palon kemudian menatap langit. Hujan membasahi rambut dan jubahnya. Ia merasakan suara bumi berbicara melalui gemuruh guntur. Suara itu bukan sekadar bunyi petir, tapi gema dari hati alam semesta. Di tengah kilatan cahaya, Sabdo Palon bersabda, sabda yang kelak menjadi legenda dan kutukan. "Duh, bumi Nusantara, bila manusia lupa pada rasa, bila pemimpin hanya mencari puja, bila doa kehilangan makna, maka aku akan datang kembali. Aku akan bangkit, bukan dalam tubuh, tapi dalam kesadaran." Saat itu, aku tidak lagi berbicara kepada raja, tapi kepada hati manusia yang haus akan kebijaksanaan. Sabda itu menggema ke seluruh penjuru keraton. Petir menyambar puncak candi, memecahkan arca-arca dewa, dan angin besar meniup bendera Majapahit hingga lenyap ke langit barat. Sejak hari itu, orang menyebut kata-kata itu sebagai kutukan Sabdo Palon, meski sejatinya bukan kutukan, melainkan janji. Janji bahwa kesadaran akan kembali, ketika manusia siap menghayatinya. Setelah mengucapkan sabdanya, Sabdo Palon melangkah keluar dari istana. Brawijaya mencoba menahannya, namun ia hanya menunduk dan berkata, "Aku harus pergi, Prabu. Tugasku di istana telah selesai."
Tugasku berikutnya adalah menjaga roh tanah ini agar tidak kehilangan jiwanya. Ia menapaki jalan tanah merah yang becek oleh hujan. Di setiap langkahnya, tanah bergetar pelan, meninggalkan bekas yang bersinar samar. Konon, di mana Sabdo Palon melangkah, tumbuh bunga yang hanya mekar di malam hari, Wijaya Kusuma putih, lambang keabadian. Dari kejauhan, kabut mulai menelan sosoknya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya satu murid yang berani mengikuti jejaknya, Naya Guntur, yang kemudian menghilang bersama sang guru di arah timur, menuju Gunung Lawu. Rakyat yang selamat dari perang hanya bisa menunduk. Mereka mulai berbisik di antara reruntuhan. Sabdo Palon murka, tapi murkanya bukan untuk menghancurkan. Murkanya adalah panggilan bagi jiwa yang lupa diri. Sejak hari itu, Majapahit tinggal nama. Tapi dalam hati banyak orang Jawa, suara halus masih terdengar setiap kali hujan turun dan petir menyambar. Aku akan kembali, saat manusia tak lagi menyembah, tapi menghayati. Dan demikianlah berakhir masa Majapahit, bukan dalam kebencian, tetapi dalam sabda, sabda yang hidup, mengendap dalam tanah, dan menunggu saatnya untuk tumbuh menjadi kesadaran baru. Sabdo Palon menyepi. Kabut Gunung Lawu turun tebal malam itu. Udara dingin menggigit tulang, seolah setiap embun mengandung rahasia alam yang belum terungkap. Di tengah hening yang nyaris suci, Sabdo Palon berjalan perlahan di antara pepohonan pinus, diiringi satu-satunya murid yang masih setia mengikutinya, Naya Guntur, pemuda yang kini tubuhnya kurus dan matanya memancarkan cahaya keyakinan yang aneh, seperti seseorang yang telah melihat kebenaran dan luka dalam satu waktu yang sama. "Guru," ujar Naya Guntur dengan suara serak. "Mengapa kita harus naik ke gunung ini? Bukankah di bawah masih banyak rakyat yang membutuhkan tuntunanmu?" Sabdo Palon berhenti sejenak, memandang lembah yang tertutup kabut. "Guntur," katanya perlahan, "ada saatnya seorang guru berbicara, dan ada saatnya ia diam. Ketika manusia menutup telinganya dari kebijaksanaan, maka alam yang akan berbicara. Dan di tempat tinggi seperti ini, aku bisa mendengar suara itu lebih jelas." Langkah mereka terhenti di sebuah dataran luas di bawah puncak. Di sana terdapat batu besar yang retaknya membentuk lingkaran seperti mandala alam. Di tengahnya mengalir mata air jernih, berkilau memantulkan cahaya rembulan. Sabdo Palon menunduk, menyentuh air itu dengan jemarinya. "Disinilah," katanya lirih, "aku akan bersemayam. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyatukan diri dengan kesadaran bumi." Naya Guntur membantu gurunya membangun padepokan sederhana dari bambu dan batu. Siang mereka gunakan untuk bertapa dan menulis ajaran di daun lontar. Malam untuk berdialog dengan alam. Setiap malam, kabut turun, dan kadang terdengar gamelan gaib yang sayup, seolah dari jauh, mengiringi meditasi Sabdo Palon. Kadang pula terlihat cahaya biru menari di sekitar batu mandala, cahaya yang kemudian dipercaya rakyat sebagai cahaya tirta rasa, tanda bahwa sang guru tidak pernah benar-benar pergi dari dunia manusia. Hari-hari berlalu, dan Naya Guntur mulai memahami bahwa kesunyian di Gunung Lawu bukan sekadar pengasingan, tetapi pembelajaran tertinggi. Ia melihat bagaimana Sabdo Palon berbicara dengan burung, dengan air, dengan kabut. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Rasa itu, ujar Sabdo Palon suatu malam, adalah sabda sejati. Lidah bisa berbohong, pikiran bisa tergelincir, tapi rasa tidak bisa berdusta. Rasa adalah jembatan antara manusia dan yang hidup. Suatu malam, saat angin berdesir pelan, Sabdo Palon menatap muridnya lama. "Guntur," katanya, "kelak akan datang zaman di mana manusia lebih sibuk memuja nama daripada memahami makna. Mereka akan membangun patung untukku, memanggil namaku dalam upacara, tapi melupakan rasa yang kuajarkan. Saat itu terjadi, aku akan datang kembali, tidak dalam tubuh ini, tapi dalam hati orang-orang yang siap menghayati." Naya Guntur terdiam. Kata-kata itu baginya seperti api dingin yang membakar tanpa nyala. Ia merasa guru yang ia cintai sedang bersiap meninggalkan dunia. Namun ia tidak berani bertanya, karena di mata Sabdo Palon ada ketenangan yang terlalu dalam untuk diganggu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan.
Naya Guntur mulai jarang melihat gurunya makan atau tidur. Sabdo Palon sering duduk di atas batu mandala, bermeditasi berhari-hari, kadang diselimuti cahaya lembut. Setiap kali ia membuka mata, kabut di sekitar ikut berputar pelan, seolah tunduk pada napasnya. Hingga suatu malam, ketika hujan rintik turun dan petir menyambar jauh di selatan, Sabdo Palon memanggil Naya Guntur untuk terakhir kali. "Waktuku hampir tiba," katanya tenang. "Tubuh ini akan kembali ke tanah, tapi sabdaku akan tetap hidup dalam napas gunung, air, dan hati manusia yang masih mau mendengar." "Guru," seru Naya Guntur menahan tangis. "Apa yang harus kulakukan setelah engkau pergi?" "Sebarkan rasa," jawab Sabdo Palon. "Bukan nama. Sebarkan pemahaman, bukan pemujaan. Jika manusia memahami rasa sejatinya, maka mereka akan menemukanku tanpa perlu mencariku." Setelah itu, Sabdo Palon memejamkan mata. Suara petir menggema, namun angin tiba-tiba berhenti. Kabut menebal, menelan seluruh padepokan dalam putih yang pekat. Saat kabut itu menghilang menjelang fajar, tubuh Sabdo Palon tak lagi ada di tempatnya. Hanya tersisa pakaian putih, tongkat kayu, dan cahaya kecil di atas batu mandala. Naya Guntur berlutut, menangis tanpa suara. Ia tahu gurunya tidak mati. Ia telah menyatu dengan alam, menjadi bagian dari kesadaran besar yang menuntun kehidupan. Sejak hari itu, Naya Guntur menjadi penjaga padepokan, melanjutkan ajaran tentang rasa dan penghayatan kepada siapapun yang datang mencari. Namun lambat laun, kisah itu berubah menjadi legenda. Rakyat di bawah gunung mulai memuja nama Sabdo Palon sebagai roh penjaga Lawu, bukan lagi sebagai guru yang mengajarkan keseimbangan. Dari sanalah benih baru tumbuh. Pemujaan menggantikan penghayatan. Dan di antara kabut Lawu yang abadi, suara halus kadang terdengar. Ketika nama lebih diagungkan dari makna, maka rasa akan tertidur. Antara dewa dan manusia, waktu berjalan tanpa suara. Gunung Lawu tetap berdiri kokoh, meski berabad telah berlalu sejak sosok Sabdo Palon menghilang ke dalam kabutnya. Pohon-pohon tumbuh menggantikan yang gugur, sungai mengukir jalannya sendiri, dan manusia berganti generasi. Namun di bawah kaki gunung itu, di desa-desa yang diselimuti kabut pagi, nama Sabdo Palon tak pernah benar-benar lenyap. Ia berubah, dari guru yang mengajarkan kesadaran menjadi sosok mistis yang diagungkan, dimintai berkah, bahkan ditakuti. Anak-anak kecil tumbuh mendengar dongeng tentang sang penjaga Lawu, roh agung yang bisa mendatangkan hujan, menyembuhkan penyakit, atau menghukum mereka yang berani melanggar kesucian hutan. Para petani menaruh sesaji di batu besar, menyalakan dupa, dan berdoa agar hasil panen melimpah. Namun tak seorang pun tahu bahwa batu itu adalah sisa lingkaran mandala tempat Sabdo Palon dulu bermeditasi. Rasa telah berubah menjadi ritual. Penghayatan telah tergantikan oleh pemujaan. Di tengah perubahan itu, masih ada yang setia menjaga sisa ajaran sang guru. Salah satunya adalah Naya Guntur, yang kini menua, rambutnya memutih seperti kabut di puncak Lawu. Ia tinggal di padepokan yang telah ia perbaiki dengan tangan sendiri. Setiap malam, ia membaca lontar peninggalan gurunya. Huruf-hurufnya mulai pudar, namun maknanya tak pernah hilang. Manusia bukan untuk menyembah yang tampak, tapi untuk mengenal yang hidup di dalam dirinya. Sebab Tuhan tidak bersemayam di candi, tapi di dada yang tenang. Naya Guntur sering termenung melihat para peziarah datang membawa sesaji, menunduk di depan batu mandala. Ia tidak marah, hanya sedih. Ia tahu, ajaran gurunya telah disalahpahami. Tapi ia juga tahu, setiap zaman memiliki bahasanya sendiri. Mungkin, pikirnya, inilah cara manusia zaman ini memahami yang suci, lewat bentuk, bukan rasa. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit Lawu, Naya Guntur bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Sabdo Palon berdiri di tepi jurang, mengenakan jubah putih yang berpendar lembut. "Guntur," suara itu bergema lembut, "kau telah menjaga sabdaku dengan setia. Tapi jangan bersedih melihat mereka yang hanya memujaku tanpa memahami maknaku. Pemujaan adalah awal, bukan akhir."
Dari pemujaanlah manusia belajar menundukkan ego, dan bila waktunya tiba, mereka akan beranjak menuju penghayatan. Guru, tanya Naya Guntur dalam mimpi itu. Kapan manusia akan sampai pada penghayatan itu? Sabdo Palon tersenyum samar. Ketika mereka lelah mencari Tuhan di luar dirinya, dan mulai mencarinya di dalam hati. Saat itu, aku akan hadir, bukan sebagai roh, tapi sebagai kesadaran yang mereka rasakan sendiri. Pagi setelah mimpi itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Para penduduk desa mengira ada badai, namun tak ada angin, tak ada hujan, hanya kabut tebal yang seolah hidup, mengalir ke arah padepokan. Dari dalam kabut terdengar suara gamelan lembut, mengalun seperti dari dunia lain. Naya Guntur keluar, berdiri di depan batu mandala, dan tersenyum. Guru, bisiknya, aku tahu engkau belum pergi. Sejak hari itu, banyak yang mengaku melihat cahaya aneh di sekitar puncak Lawu, cahaya biru keemasan yang muncul setiap malam purnama. Orang-orang percaya itu adalah manifestasi Sabdo Palon yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Beberapa resi menyebutnya dewa penjaga Jawa, sementara yang lain menyebutnya roh luhur leluhur bangsa. Nama Sabdo Palon perlahan menjelma menjadi mitos, dan mitos itu menjelma menjadi keyakinan. Zaman berganti. Islam mulai menyebar luas, kerajaan baru berdiri dan tumbang, namun bayang Sabdo Palon tetap hadir di setiap cerita rakyat, di setiap laku spiritual orang Jawa. Dalam setiap doa dan sesaji, nama itu disebut. Dalam setiap ketakutan akan bencana, namanya diminta untuk menolak bala. Ironisnya, semakin besar pemujaan itu, semakin jauh manusia dari penghayatan yang dulu ia ajarkan. Namun di sela-sela hiruk-pikuk zaman, ajaran Sabdo Palon tidak sepenuhnya hilang. Beberapa pertapa di lereng gunung masih memegang lontar-lontar tua peninggalan Naya Guntur. Mereka membaca ajaran itu dengan penuh hikmat, mencoba memahami makna di balik kata. Dalam keheningan malam, mereka mengulang sabdanya yang abadi. Pemujaan adalah bentuk, penghayatan adalah isi. Jika manusia hanya mengenal bentuk, maka jiwanya akan kering. Tapi jika ia mampu menghayati isi, maka ia tak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menjadi bagian darinya. Dan di puncak Lawu, di antara pepohonan yang berbisik, kadang terdengar suara lembut, seolah dari arah angin. Aku bukan dewa, aku bukan bayangan. Aku hanyalah rasa yang kalian lupakan. Sabdo Palon kini berada di antara dua dunia, antara dewa dan manusia. Di mata yang memujanya, ia adalah kekuatan gaib. Di hati yang menghayatinya, ia adalah cermin kesadaran. Dan selama kedua pandangan itu hidup berdampingan, Sabdo Palon akan tetap abadi, bukan karena disembah, tetapi karena dihayati melalui keberadaan semesta itu sendiri. Jejak di Gunung Lawu. Gunung Lawu tak pernah sepi. Dari generasi ke generasi, gunung itu menjadi tempat ziarah, tempat orang mencari ketenangan, tempat mereka berharap bertemu bayang masa lalu. Kabutnya yang abadi seolah menyimpan rahasia yang tak pernah usai diungkap. Di bawah puncak Hargodumilah, setiap langkah manusia seakan disambut oleh bisikan lembut, entah dari angin, entah dari sesuatu yang lebih tua dari waktu. Dan di sanalah, di antara tebing dan hutan pinus yang menjulang, jejak Sabdo Palon masih hidup, bukan hanya dalam batu dan tanah, tapi dalam jiwa mereka yang datang mencari. Berabad setelah lenyapnya sang guru, seorang pemuda bernama Jaya Wening mendaki Lawu dengan tekad kuat. Ia seorang peneliti muda dari Surakarta, didorong rasa ingin tahu terhadap mitos Sabdo Palon yang tak pernah pudar. Baginya, kisah itu bukan sekadar legenda, melainkan potongan sejarah spiritual Jawa yang masih berdetak di bawah lapisan kabut modernitas. Dengan membawa buku catatan, kamera, dan naskah kuno yang diwariskan kakeknya, Jaya menapaki jalur menuju puncak, berbekal satu keyakinan, bahwa ajaran Sabdo Palon belum berakhir, hanya tertidur menunggu dibangkitkan. Langit sore berubah oranye ketika ia tiba di Sendang Derajat, sebuah mata air suci yang dipercaya sebagai tempat Sabdo Palon bermeditasi. Airnya jernih, tenang, dan di permukaannya tampak bayangan hutan yang bergerak pelan seperti napas. Jaya menunduk, menyentuh air itu,
dan merasakan sensasi dingin yang aneh, bukan sekadar dingin alam, tapi dingin yang membawa rasa tentram sekaligus getar halus di dada. Ia menulis di catatannya, rasa yang sulit dijelaskan, seolah air ini hidup, menyimpan kesadaran. Malam itu, Jaya berkemah tak jauh dari mata air. Angin berhembus pelan, dan dari kejauhan terdengar gamelan samar, suara yang tidak berasal dari manusia. Ia keluar dari tendanya, menatap langit yang tertutup kabut. Di antara suara serangga malam, ia mendengar bisikan lembut. Pemujaan membawa manusia datang ke gunung, tapi hanya penghayatan yang membuat mereka pulang membawa makna. Jaya tertegun. Ia menoleh, namun tak melihat siapapun. Hanya angin yang berputar lembut di sekitar batu mandala. Dalam hati, ia tahu, ia telah menyentuh jejak rasa yang dulu diajarkan Sabdo Palon. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan ke atas. Di lereng selatan, ia menemukan batu besar berbentuk lingkaran yang ditutupi lumut. Di permukaannya terukir lambang aneh, bentuk spiral yang berputar ke dalam, dengan tulisan Jawa kuno di tepinya. Setelah dibersihkan, terbaca tulisan samar. Sapa nyawang tanpa rasa, bakal hilang tanpa arah. Barang siapa melihat tanpa rasa, akan hilang tanpa arah. Jaya menggigil. Tulisan itu persis dengan kalimat yang tercatat di lontar kuno yang ia bawa. Ia sadar, ini bukan kebetulan. Ia telah menemukan peninggalan nyata dari masa Sabdo Palon, bukti bahwa ajarannya memang pernah ditulis, disembunyikan, dan dibiarkan menunggu mereka yang mau memahami, bukan sekadar memuja. Namun penemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari pengalaman yang lebih dalam. Saat matahari terbenam, kabut turun begitu cepat hingga Jaya kehilangan arah. Ia berlari mencari jalan turun, tapi justru sampai di tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah pelataran batu bundar dengan lingkaran kecil di tengahnya. Di sana berdiri bayangan manusia berjubah putih, memunggunginya. Sosok itu tidak bergerak, tapi keberadaannya menekan udara di sekitarnya. Dengan gemetar, Jaya berbisik, "Apakah kau Sabdo Palon?" Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak tampak jelas. Hanya cahaya lembut seperti rembulan yang diselimuti kabut. Suaranya terdengar tanpa suara, langsung di dalam hati Jaya. "Aku bukan bayangan masa lalu, dan bukan pula roh penunggu gunung. Aku adalah rasa yang telah lama kalian tinggalkan." Jaya berlutut, meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. "Aku datang untuk mencari kebenaranmu." "Kebenaran tidak ditemukan," jawab suara itu. "Ia dihayati. Kau datang dengan pikiran, pulanglah dengan rasa." Cahaya itu perlahan memudar, dan saat Jaya membuka matanya, ia sudah berada kembali di dekat sendang. Tak ada jejak pelataran batu, tak ada sosok berjubah putih, hanya kabut dan kesunyian. Namun di dadanya, sesuatu telah berubah. Ia merasa lebih tenang, lebih paham, meski tak bisa menjelaskannya. Ia menulis di buku catatannya. Sabdo Palon bukan dewa, bukan legenda. Ia adalah cermin jiwa manusia Jawa, mengajarkan kita untuk berhenti mencari di luar, dan mulai menghayati di dalam. Ketika Jaya turun gunung, penduduk sekitar terkejut melihat batu mandala lama di puncak Lau kini bersinar samar setiap malam. Orang-orang kembali berziarah, menyalakan dupa, berdoa, dan memuja. Tapi di antara mereka, hanya sedikit yang benar-benar memahami bahwa cahaya itu bukan panggilan untuk memuja, melainkan undangan untuk menghayati. Sebab di setiap kabut yang menuruni Lau, masih ada suara lembut yang berbisik. "Aku tak ingin disembah. Aku ingin diingat, lewat rasa yang hidup di hati manusia." Pemujaan rakyat jelata. Kabut Gunung Lau perlahan menipis. Namun di kaki gunung, kisah tentang Sabdo Palon justru semakin menebal. Ratusan tahun setelah lenyapnya sang guru, ajarannya menjelma menjadi ritual rakyat, doa-doa malam, serta upacara sederhana yang dilakukan dengan keyakinan mendalam, namun juga dengan pemahaman yang semakin kabur. Di desa Wonotirto, yang terletak di lembah sebelah timur Lau, kisah Sabdo Palon hidup dalam setiap napas masyarakatnya. Mereka menyebutnya bukan lagi guru, melainkan Kanjeng Sabdo, roh penjaga kampung,
pelindung sawah, dan penuntun jiwa. Setiap malam Selasa Kliwon, penduduk berkumpul di pendapa desa. Di tengah lingkaran dupa yang mengepul, seorang dukun tua bernama Mbah Darmo memimpin ritual pemujaan. Ia mengenakan kain lurik, kepalanya dibalut ikat hitam, dan di tangannya tergenggam keris kecil yang dianggap peninggalan Sabdo Palon. Sembah sujud kaula, maring Kanjeng Sabdo, ucapnya dengan suara bergetar, diikuti oleh puluhan warga yang menundukkan kepala. Mereka memohon panen melimpah, keselamatan, dan ketenangan batin. Gamelan tua berdentang perlahan, mengiringi mantra yang telah diwariskan turun-temurun. Sebagian sudah tak dipahami lagi maknanya, namun tetap diucapkan dengan penuh hikmat. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Raka menatap upacara itu dengan hati bergejolak. Ia adalah cucu dari Jaya Wening, peneliti muda yang dulu mendaki Lawu dan bertemu Sabdo Palon. Sejak kecil, Raka mendengar cerita itu dari ibunya. Bagaimana kakeknya berubah setelah perjalanan spiritual itu, menjadi lebih tenang, lebih bijak, seolah membawa sebagian cahaya gunung ke dalam dirinya. Tapi kini, Raka merasa cerita itu telah diselewengkan. Ia melihat orang-orang menyalakan dupa, memberi sesajen, memuja patung batu yang disebut wujud Sabdo Palon, tapi tanpa tahu apa makna di baliknya. Apakah ini yang dimaksud kakek dengan penghayatan? Gumamnya lirih. Atau hanya sisa pemujaan yang kehilangan jiwa? Mbah Darmo mendekatinya. Kowe durung paham, Nak Raka, katanya pelan. Pemujaan iki dudu mung nyembah, tapi ngajeni leluhur. Tapi, Mbah, sahut Raka, Sabdo Palon tidak ingin disembah. Ia ingin dihayati. Mbah Darmo terdiam sejenak, menatap mata pemuda itu dengan sorot yang dalam. Ngono yo bener. Tapi wong-wong iki, piye maneh? Sing eso dilakoni mung iku. Wong urip butuh pegangan. Raka terdiam. Ia menatap warga desa yang menunduk. Wajah mereka diterangi cahaya obor. Ada ketulusan di sana, ada harapan, tapi juga ada kebingungan. Ia merasa seolah sedang menyaksikan dua dunia bertabrakan. Dunia penghayatan batin yang diajarkan Sabdo Palon, dan dunia pemujaan lahiriah yang diwariskan oleh ketakutan dan kebutuhan manusia. Malam itu, setelah upacara selesai, Raka pergi ke Sendang Pitu, sumber air yang dianggap suci di desa itu. Ia duduk di tepi sendang, mendengar gemericik air dan suara jangkrik di kejauhan. Langit penuh bintang, dan bayangan Gunung Lawu tampak samar di utara. Ia menutup mata, mencoba mengingat ajaran yang tertulis di buku catatan peninggalan kakeknya. Kemanunggalan bukan dicapai dengan doa yang panjang, melainkan dengan rasa yang jernih. Dalam keheningan itu, tiba-tiba angin bertiup lembut, dan dari arah hutan terdengar suara gamelan samar, sama seperti yang dialami Jaya Wening puluhan tahun lalu. Raka menoleh, dan di permukaan air sendang, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri mengenakan jubah putih. Kenapa manusia selalu memuja bayangan? Suara itu bergetar lembut di pikirannya. Raka menelan ludah. Karena mereka takut kehilangan pegangan. Pegangan tidak datang dari luar, jawab suara itu. Ia lahir dari kesadaran. Sabdo bukan untuk dipuja, tapi untuk dihidupi. Cahaya di air memudar, dan Raka menunduk dalam diam. Dalam sekejap, ia merasa seluruh alam berbicara. Pepohonan, air, bahkan angin malam seolah menyatu dalam satu pesan. Rasa adalah jalan pulang. Ia menangis pelan, tanpa tahu kenapa. Hanya merasa disentuh oleh sesuatu yang lebih luas dari dirinya. Keesokan harinya, Raka menemui Mbah Darmo dan menceritakan apa yang ia alami. Sang dukun tua tersenyum samar. Kowe wis nyawang, Raka. Wong sing yeso nyawang nganggo rasa. Ora butuh patung maneh. Raka mengangguk. Tapi bagaimana dengan mereka, Mbah? Yang masih butuh bentuk. Mbah Darmo menatap langit. Bentuk iku mung gerbang. Siji wektu, yen wis wayahe. Wong-wong bakal ngertien Sabdo Palon ora ana ning Caba. Deweke ana ning Cero Ati. Sejak hari itu, Raka mulai mengajarkan anak-anak desa tentang makna sejati ajaran Sabdo Palon. Ia tidak menghapus ritual lama, tapi mengisinya dengan kesadaran baru.
Ketika dupa dinyalakan, ia meminta mereka untuk tidak sekadar memohon, tapi juga merenungi. Ketika gamelan ditabuh, ia ajarkan untuk mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dan perlahan, perubahan itu terasa. Desa Wonotirto menjadi lebih tenang, sawah-sawah kembali subur, dan masyarakatnya mulai memahami bahwa doa bukanlah permintaan, tapi percakapan antara manusia dan alam. Di setiap upacara, Raka selalu mengakhiri dengan kalimat kakeknya. Pemujaan itu awal, penghayatan itu tujuan. Dan di antara keduanya, hidup menemukan maknanya. Namun, perubahan ini tak luput dari tantangan. Kabar tentang ajaran baru, Raka menyebar ke desa-desa lain. Ada yang menganggapnya sesat, ada yang menuduhnya menghapus tradisi. Tapi Raka tetap tenang. Ia tahu, sebagaimana Sabdo Palon dulu berkata pada Brawijaya, zaman berganti, tapi rasa harus tetap hidup. Dan di malam-malam tenang di kaki Lawu, di antara nyala dupa dan gemericik air sendang, kadang angin berhembus membawa bisikan halus. Pemujaan mengikat tubuh, penghayatan membebaskan jiwa. Suara itu datang dan pergi, namun meninggalkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Sabdo Palon masih ada, bukan di altar batu, bukan di mantra, tapi di hati mereka yang berani merasakan lebih dari sekadar percaya. Zaman baru dan bayangan lama. Waktu terus berputar, dan dunia pun berubah. Desa Wonotirto yang dulu sunyi kini perlahan bersentuhan dengan hiruk-pikuk zaman modern. Jalan beraspal memotong sawah-sawah, sinyal telepon menjangkau puncak-puncak bukit, dan suara motor menggantikan gemericik bambu yang bergesek di angin. Namun, di antara perubahan itu, nama Sabdo Palon masih bergema, bukan lagi dalam doa dan dupa semata, tapi di dunia digital, di layar-layar ponsel yang menampilkan kisahnya dalam bentuk video, artikel, dan potongan ceramah dari orang-orang yang bahkan tak pernah menginjak Gunung Lawu. Raka kini sudah berusia 40 tahun. Rambutnya sedikit memutih, tapi sorot matanya masih menyala seperti dulu ketika pertama kali memahami ajaran kakeknya. Ia tinggal di rumah tua peninggalan Jaya Wening, tak jauh dari sendang tempat ia dulu mendengar bisikan gaib itu. Setiap hari, ia mengajar anak-anak desa membaca, menulis, dan memahami nilai-nilai hidup yang bersumber dari penghayatan, bukan sekadar hafalan atau ritual. Namun dunia di sekelilingnya semakin bising, dan ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil, ajaran yang dulu murni dan dalam kini kembali ditarik ke arah pemujaan kosong. Di kota-kota besar, nama Sabdo Palon dijadikan bahan sensasi. Ada yang mengklaim sebagai titisannya, ada yang mendirikan padepokan digital untuk mengajarkan ilmu wahyu Palon, lengkap dengan biaya keanggotaan. Raka melihat video itu di ponselnya dengan mata berat. Dalam video itu, seorang lelaki berpakaian serba putih berbicara dengan suara lantang. Sabdo Palon akan bangkit. Ia akan menurunkan wahyu bagi siapapun yang mau memuja dengan sungguh-sungguh. Raka menutup ponselnya. Di dadanya muncul rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia tahu, inilah yang dulu ditakutkan kakeknya. Saat manusia kembali terjebak pada bentuk, melupakan isi, memuja cahaya, tapi buta terhadap makna. Sore itu, ia berjalan ke Sendang Pitu. Airnya masih jernih, masih setia berbisik lembut di antara batu dan lumut. Di tepi sendang itu, Raka berbicara sendiri, seolah berbicara kepada bayangan yang tak terlihat. "Guru," katanya pelan, "aku tak tahu harus bagaimana. Dunia sudah tak sama. Mereka mengagungkanmu seperti dewa, bukan memahami ajaranmu. Apakah ini takdir yang harus terjadi lagi?" Angin berhembus pelan, menimbulkan riak kecil di permukaan air. Dari pantulan itu, ia melihat sekilas bayangan wajahnya sendiri, namun bercampur dengan sosok berjubah putih, mirip seperti yang ia lihat bertahun-tahun lalu. Suara lembut terdengar di dalam benaknya, seperti gema masa lampau yang kembali hidup. Setiap zaman memiliki bayangannya sendiri. Raka, bayangan itu perlu agar manusia belajar mencari terang. Tapi, Guru, bukankah terang itu telah diajarkan? Telah. Namun manusia lebih mencintai cahaya luar daripada sinar dari dalam dirinya. Raka menunduk. Air matanya menetes ke air sendang.
Ia merasa antara sedih dan pasrah. Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi. Namun manusia selalu gagal memahami pesan yang sama. Ia tahu bahwa tugasnya bukan memerangi kebodohan, tapi menjaga keseimbangan rasa agar tidak padam di tengah hingar-bingar dunia modern. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menulis. Ia menulis bukan untuk dipuja, bukan untuk diikuti, tapi untuk diwariskan. Ia menulis tentang Sabdo Palon sebagai kesadaran, tentang bagaimana manusia harus belajar mendengar dengan hati, bukan hanya membaca dengan mata. Tulisan-tulisannya sederhana, tanpa janji mistik atau keajaiban, namun penuh makna. Ia menamainya Catatan dari Lawu, dan ia membagikannya secara gratis di internet. Awalnya hanya segelintir orang yang membaca. Namun seiring waktu, banyak yang tersentuh. Di antara kebisingan dunia maya yang penuh sensasi, kata-kata Raka terasa jujur dan menenangkan. Hidup bukan mencari kekuatan gaib, tulisnya, melainkan menemukan keseimbangan antara jiwa dan semesta. Namun, semakin banyak yang membaca, semakin banyak pula yang menentang. Ada yang menuduhnya menghina leluhur, ada pula yang menuduhnya menyesatkan tradisi. Ia menerima semua dengan tenang. Dalam hatinya, ia selalu teringat pesan Sabdo Palon. Kebenaran tidak perlu dipertahankan, cukup dijalani. Suatu malam, Raka bermimpi. Ia berdiri di antara dua dunia. Satu dunia penuh cahaya, dengan orang-orang berdoa dan menari memuja sosok Sabdo Palon yang raksasa. Dunia lainnya gelap dan hening, namun di dalamnya ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Bayangan lama akan selalu muncul di zaman baru, tapi penghayatan sejati tidak pernah usang. Selama manusia masih mau mendengar, Sabdo Palon tidak akan mati. Ketika ia terbangun, fajar sudah menyingsing di balik Lawu. Ia merasa dadanya ringan, seolah seluruh beban dunia telah lepas. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, karena kini ia bukan hanya penjaga ajaran, tapi juga saksi bagaimana Sabdo Palon lahir kembali dalam kesadaran zaman. Beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah membangun taman spiritual di kaki Gunung Lawu, menamainya Taman Penghayatan Sabdo Palon. Ironisnya, taman itu lebih mirip tempat wisata. Di sana ada patung raksasa, kios souvenir, dan lampu warna-warni di malam hari. Orang datang untuk berfoto, bukan untuk merenung. Raka hanya bisa tersenyum pahit ketika melihatnya. Namun, di satu sudut taman, ia diam-diam menanam batu kecil dari sendang pitu. Di atasnya ia tulis dengan tangan sendiri. Sabdo ora ono nang patung iki. Deweke urip neng rasa kowe. Sabdo tidak ada di patung ini. Ia hidup dalam rasamu. Setiap kali ia kembali ke sana, Raka melihat anak-anak duduk di sekitar batu itu, membaca tulisan kecil itu dengan suara pelan, lalu menatap langit sejenak, seolah mulai belajar merasakan. Dan di antara desir angin sore Lawu, terdengar bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tenang. Selama manusia masih mencari makna, aku akan tetap hidup di antara mereka. Sabda yang kembali. Fajar menembus lembah Lawu dengan cahaya keemasan yang lembut. Kabut yang menggantung di antara pepohonan tampak seperti selendang para leluhur yang perlahan terangkat menuju langit. Di kaki gunung, desa Wonotirto kini telah berubah. Rumah-rumahnya berdinding bata, jalan beraspal halus, dan suara azan berpadu dengan denting lonceng pura kecil di ujung desa. Namun di tengah modernitas itu, aroma dupa dan gamelan masih kadang terdengar. Di sanalah, di antara dua dunia, lama dan baru, kisah Sabdo Palon menemukan ujung sekaligus awalnya. Raka duduk di tepi sendang pitu, tempat segalanya berawal baginya. Rambutnya kini memutih seluruhnya, tubuhnya menua, tapi matanya masih teduh, menyimpan kedalaman yang sulit diukur. Di pangkuannya tergeletak buku lusuh berisi tulisan tangannya, catatan dari Lawu, yang kini telah dibaca ribuan orang dari berbagai penjuru. Ia tidak pernah mencari ketenaran, tapi kata-katanya telah menembus batas waktu dan tempat. Banyak orang yang datang untuk belajar padanya, bukan sebagai murid, tapi sebagai sesama pencari. Namun pagi itu berbeda. Ada keheningan yang ganjil. Angin yang biasanya lembut kini berhenti sama sekali.
Permukaan air sedang membeku dalam ketenangan sempurna, dan Raka merasakan sesuatu yang dalam, seperti napas bumi yang tertahan. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan berkata pelan, "Guru, aku tahu kau di sini." Suara lembut menjawab dari balik kabut, bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran yang bisa dirasakan. Di hadapannya perlahan muncul sosok berjubah putih, sama seperti bertahun-tahun lalu. Namun kali ini, wajahnya terlihat jelas, tua, teduh, dengan mata yang mengandung seluruh kesedihan dan kebijaksanaan dunia. Ia adalah Sabdo Palon, bukan bayangan, bukan roh, tapi kesadaran yang menjelma dalam bentuk yang bisa dipahami oleh rasa manusia. Raka berlutut. "Guru," suaranya bergetar. "Aku telah melihat dunia berubah. Mereka masih memujamu, tapi sedikit yang menghayati. Aku telah mencoba menanam rasa, tapi mungkin benih itu terlalu kecil." Sabdo Palon tersenyum samar. "Benih tidak perlu besar, Raka. Ia hanya perlu tanah yang mau menerima. Kau telah menanam. Sisanya, biarkan bumi yang memelihara." Raka menatapnya. Air mata menetes perlahan. "Apakah perjalanan ini akan berakhir, Guru?" "Tidak ada akhir, hanya perubahan bentuk," jawab Sabdo Palon. "Zamanmu akan berakhir, tapi sabdaku akan terus hidup di dalam hati mereka yang mau mendengar. Pemujaan akan selalu lahir, penghayatan akan selalu hilang, lalu ditemukan kembali. Begitulah irama dunia." Mereka terdiam lama. Di sekitar mereka, kabut mulai berputar lembut. Suara alam seolah menyatu menjadi satu melodi. Desiran angin, gemericik air, kicau burung, semuanya berpadu seperti gamelan yang mengalun dari arah langit. Sabdo Palon kemudian berkata, "Kau tahu mengapa aku tak pernah benar-benar pergi, Raka? Karena aku adalah bagian dari rasa manusia itu sendiri. Setiap kali mereka berdoa dengan hati yang jernih, setiap kali mereka menghargai alam, setiap kali mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan sunyi, di sanalah aku hidup." Raka menunduk dalam keharuan. "Kalau begitu, manusia tidak pernah kehilanganmu, Guru." "Benar," jawab Sabdo Palon. "Mereka hanya lupa bahwa aku tidak berada di luar mereka. Mereka mencari di langit dan di candi, padahal sabdaku bersemayam di dada mereka sendiri." Perlahan, sosok Sabdo Palon melangkah mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Raka. Seketika, tubuh Raka dipenuhi cahaya lembut, bukan panas, bukan silau, tapi hangat dan damai seperti pelukan semesta. Dalam cahaya itu, Raka mendengar suara-suara samar, suara Brawijaya, suara Jayawening, suara rakyat desa Wonotirto, semua menyatu dalam satu irama yang sama, sabda yang hidup. "Pemujaan adalah pintu," bisik suara itu. "Penghayatan adalah jalan. Dan pengenalan akan diri adalah tujuan. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal sang hidup." Ketika Raka membuka mata, sosok Sabdo Palon telah lenyap. Kabut perlahan terurai, dan matahari muncul dari balik punggung Lawu, memancarkan cahaya keemasan yang menembus dedaunan. Di sendang itu, airnya kini memantulkan sinar seperti cermin yang hidup. Di atas permukaan air, tampak satu kalimat samar, seperti tulisan cahaya. "Sabdaku bukan untuk disembah, tapi untuk dihayati." Raka tersenyum. Ia tahu, inilah akhir perjalanan sekaligus awal kehidupan baru. Ia menutup matanya untuk terakhir kali di tepi sendang itu, dan angin membawa napasnya pergi bersama embun pagi. Warga desa menemukannya duduk bersila, tersenyum, dengan buku catatan dari Lawu di pangkuannya. Di halaman terakhir buku itu tertulis dengan tinta yang belum kering. Ketika manusia berhenti mencari Tuhan di langit dan mulai menemukannya di hati sendiri, maka Sabdo Palon telah kembali. Berita tentang kepergian Raka menyebar cepat. Ratusan orang datang ke sendang itu, sebagian menangis, sebagian berdoa, sebagian hanya terdiam. Di antara mereka, ada anak-anak muda yang dulu diajar Raka membaca dan menulis. Mereka kini menyalakan dupa bukan untuk memuja, tapi untuk merenung. Tak ada mantra panjang, tak ada sesajen rumit, hanya keheningan. Dari keheningan itu lahir sesuatu yang baru.
Gerakan kecil yang mereka sebut laku rasa. Ajaran sederhana yang diwariskan Raka dari kakeknya, dan kakeknya dari Sabdo Palon. Tidak ada pemimpin, tidak ada patung, hanya satu ajaran tunggal. Hidup dengan kesadaran, berbuat dengan kasih, dan diam dengan makna. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan angin berdesir di lereng Lawu, orang-orang kadang mendengar suara gamelan yang tak tahu dari mana asalnya. Beberapa bersumpah melihat sosok berjubah putih berjalan di antara pepohonan. Tapi mereka tidak lagi takut atau terkejut. Mereka hanya menunduk, menutup mata, dan mengucap lirih. Sugeng rawuh, Guru. Rasa iki isih urip. Selamat datang, Guru. Rasa ini masih hidup. Sebab kini mereka tahu, Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hanyalah kesadaran yang menunggu manusia untuk diam sejenak dan mengingat kembali siapa dirinya.